mewakili Provinsi Jawa Barat. Kebetulan Ibu Kepala Balai tidak bisa hadir pada hari ini. Terima kasih atas kesempatannya. Saya langsung saja sesuai dengan permintaan pada surat yang dikirimkan bahwa dari BPTPH akan membahas mengenai tentang atau pemaparan tentang strategi pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, khususnya penggerek batang padi. Karena memang untuk Jawa Barat sendiri, untuk OPT utama tanaman padi itu ada 5, sedangkan kalau untuk tingkat nasional itu ada 7, yang mungkin karena mungkin antara tungro dan perdil hampa, perdil rumput itu mungkin untuk serangan di Jawa Barat tidak memberikan sumbangsih terhadap kehilangan hasil yang cukup besar. Jadi 5 OPT saja. Tapi pada malam hari ini mungkin akan saya paparkan mengenai tentang hama utama, yaitu menggerek batang padi dan strateginya. Mungkin sebelum ke strategi, kita kilas balik saja ya, untuk bahwa kita tahu bahwa penggerek batang padi merupakan hama utama pada tanaman padi yang mempunyai siklus hidup ya yang sempurna, yaitu telur, larva, pupa, dan imago. Dan siklus hidupnya berkisar antara 39 sampai 58 HST. Kita ketahui bahwa penggerek batang padi itu ada beberapa jenis ya, terutama yang kita kenal itu ada 6 mungkin, tapi yang utamanya yaitu penggerek batang padi kuning atau yang disebut dengan Scipopaga incertulas. Tapi kalau tahun-tahun yang dulu itu kita juga cukup direpotkan dengan penggerek batang putih ya, Scipopaga inotata. Tapi alhamdulillah untuk saat ini kita boleh dikatakan dengan adanya kurang ya, dalam artian terutama populasi mengenai hampir juga tidak ditemukan di lapangan mengenai penggerek batang padi putih ya. Jadi kita yang diatasi sekarang yaitu penggerek batang padi kuning atau Scipopaga incertulas. Kita ketahui bahwa Scipopaga incertulas ini memberikan satu sumbangsih yang cukup besar juga ya untuk kehilangan produksi, sehingga kita dalam mempertahankan produksi ataupun dalam peningkatan produksi juga kita harus mewaspadai mengenai perkembangan OPT penggerek batang padi kuning ini. Bisa dilihat di sini, kita bisa lihat jenis-jenis penggerek batang yang tadi kan itu bisa dilihat gambar-gambarnya ya. Ini hanya sepintas saja mengulas mengenai tentang jenis-jenis penggerek batang padi ya. Selanjutnya bahwa kita di lapangan ini mungkin sudah terutama mengenai petugas ya di lapangan POPT sudah tidak asing lagi mengenai gejala serangan ya. Jadi gejala serangannya diakibatkan oleh larva yang mengerek batang ya, bawa masuk ke dalam dan merusak sistem jaringan. Dan biasanya ini serangannya ada 2 fase ya, jadi di fase vegetatif dan fase generatif. Itu sudah biasa yang dikatakan kalau secara umum yang disebut dengan, kalau fase vegetatif itu disebut sundep, kalau fase generatif disebut beluk ya. Ciri-cirinya yaitu tunas padi yang terserang mudah dicabut. Jadi baik daripada yang sundep ataupun yang beluk itu bisa dilihat dan mudah untuk diketahui ya. Jadi pada fase generatif, vegetatif maupun generatif itu sama-sama bisa diketahui mengenai serangan penggerek batang padi ini. Nah, ini juga
untuk lebih ininya ya kita bisa melihat siklus kenapa kita tetap harus mengetahui mengenai ini sehingga kita dalam pengamanan produksi terutama dari serangan penggerek padi ya, penggerek batang padi itu kita dengan mengetahui siklus hidup ya atau bioekologi itu kita akan mengetahui titik lemahnya di mana ya karena memang kita ketahui bahwa penggerek padi ini, penggerek batang padi ini istilahnya tidak ada dalam artian varietas ya seperti tikus lah, tidak ada varietas yang tahan terhadap apa namanya penggerek batang padi ini. Jadi memang untuk strategi pengendaliannya yang kita ketahui bahwa untuk keberhasilan dalam pengendaliannya yaitu biasanya dilakukan pada fase persemaian dari awal gitu ya. Sehingga dengan mengetahui siklus ini kita mengetahui titik lemah daripada pengerek batang padi ini. Nah, ini bisa dilihat Bapak ini juga bisa dilihat di sini ada imago dan telur dan penggerek batang ya. Ini yang sebelah kiri itu kelompok telur yang terparasit ya oleh Trichogama japonicum yang kita ketahui itu sebagai musuh alami ya atau yang disebut dengan parasitoid. Nah, ini salah satu mungkin masuk ke dalam pengendalian alami ya, dalam pengendalian yang kita dengan menggunakan musuh alami. Selanjutnya bahwa ini juga bisa kita mengetahui gejala serang penggerek batang setelah kita itu apabila kita membuka ya membuka batang padi sehingga itu bisa diketahui mengenai larva yang ada di dalam maupun pupa ya makanya di dalam strategi pengendalian juga diterapkan bahwa kalau untuk daerah endemis pengerek batang padi ini itu memang kalau setelah panen misalkan ataupun misalkan ada singang itu memang harus ya segera dilakukan olah tanah ataupun misalkan dalam cara panennya juga itu harus pangkas dalam untuk mencegah apa namanya penyebaran terutama misalkan larva ataupun pupa yang terada di dalam batang padi masih hidup sehingga itu akan memberikan satu boleh dikatakan sumbangsi terhadap serangan baru pada tanaman baru nantinya. Nah ini sekilas mengenai pengerek batang padi ya ini bisa kita lihat ini kelompok telurnya sehingga kita juga sebetulnya yang lebih efektif itu kalau secara fisik mekanis itu dilakukan pada persemaian ya. Karena persemaian itu kita bisa ketahui bahwa kalau kita mengendalikan pada persemaian itu misalkan persemaian untuk 1 hektar itu kan cukup antara 300 sampai 500 meter ya. Sehingga dalam artian kita bisa melakukan pengendalian dengan pengambilan kelompok telur sehingga dalam 300 sampai 500 meter itu kalau ditanamkan dalam 1 hektar ya pertanaman itu bebas dari serangan nantinya akan bebas dari serangan penggerek batang. Jadi itulah mungkin strategi-strategi juga yang diterapkan untuk pengendalian atau mengatasi penggerek batang padi ini. Nah, ini juga bisa dilihat, ini gejala yang tadi mungkin saya sampaikan bahwa di sebelah kiri itu yang disebut sundep, sebelah kanan yang disebut peluk. Jadi dua-duanya sama kalau misalkan kita cabut itu mudah apa namanya mudah tercabut ya istilahnya apabila yang kalau yang generatif itu bisa kelihatan bahwa male yang keluar itu berdiri tegak dan putih. Makanya kalau istilah orang Kerawang katanya ini hama Pak Haji gitu ya karena bertegak putih gitu. Ini salah satu mungkin ciri daripada penggerakan. Mungkin ini sudah lazim dan sudah kita ketahui semua. Nah ini juga ini maaf ini agak loading nih.
sinyal kali ya. Oh ini, dan ini penampakan ya daripada larva penggerek batang padi. Ya ini juga bisa dilihat. Nah, ini pupa ya, pupa yang ada. Ini yang sebetulnya kita ketahui bahwa untuk di Indonesia ini yang menjadi apa namanya persoalan ya mengenai hama, terutama yang menjadi persoalan hama di Indonesia yang pengerek batang padi ini, terutama yang putih kalau dulu ya. Kalau yang putih dulu itu memang kalau memang alhamdulillah sebetulnya sekarang sudah turun ya populasinya dan hampir tidak ada. Karena memang ini cukup sulit sekali untuk penggerek padi putih ini. Karena kalau penggerek padi putih ini dalam artian dia bisa berdiafus ya, berdiafuse atau istirahat atau dorman gitu ya di dalam tunggul yang begitu dalam dan dia tahan terhadap kekeringan juga bisa sampai 6 bulan gitu, satu musim itu dia bisa bertahan dan apabila ada air dia bisa terbang dan bisa mendang. Tapi alhamdulillah untuk saat ini untuk padi putih, menggarek batang padi putih itu populasinya sangat sedikit sekali ya, terutama mungkin untuk kami yang ketahui untuk di Jawa Barat. Nah ini tadi juga bahwa nah ini dari yang disampaikan awal gitu ya bahwa untuk apa namanya penanganan serangan daripada penggerek PBP ya, penggerek padi, batang padi ini jadi banyak misalkan kegiatan yang dilakukan oleh petani tidak sadar bahwa misalkan tanaman yang rusak ya itu dibiarkan sedangkan di sebelahnya itu dilakukan persemaian sehingga dia tidak tahu bahwa itu akan dalam artian itu akan menyebarkan daripada yang tanaman yang terserang terhadap persemaian baru. Sehingga bahwa untuk penanganan hama penggerek batang padi ini, yaitu sebetulnya untuk dilakukan eradikasi apabila memang itu sudah apa namanya tanaman yang terserang itu misalkan mencapai berat ya, intensitas serangan berat di sini. Sehingga jangan sampai itu menjadi satu sumber kalau dibiarkan sehingga akan apa namanya menyerang tanaman lain ya yang sehat. Dan ini juga dalam strategi ini juga harus dipahami bahwa dalam pengendaliannya memang harus diterapkan cara-cara ya yang tadi selain misalkan kita menggunakan musuh alami ya yang tadi ada Trichogramma japonicum atau jenis yang lainnya ya seperti Telenomus ya juga bisa, cuman ini yang agak riskannya bahwa namanya pada saat ini kita ketahui bahwa mungkin bukan hanya di Jawa Barat tapi mungkin di Indonesia penggunaan pestisida itu cukup tinggi, masih cukup tinggi sehingga kita ketahui bahwa namanya musuh alami biasanya lebih rentan daripada OPT sasarannya sehingga mungkin pelestarian musuh alami ini akan cukup sulit ya karena apabila misalkan meskipun kita melestarikan musuh alami itu, tapi petani yang lain, misalkan satu petani yang lain itu tetap menggunakan itu akan berpengaruh terhadap perkembangan musuh alami yang diharapkan bisa menekan secara alami hama penggerek batang ini. Nah ini mungkin secara detailnya, nah ini secara detailnya pengendalian penggerek batang ya pada ada fase-fasenya gitu ya ada apa namanya waktu-waktunya itu waktu pratanam kita tahu bahwa sanitasi lingkungan terutama singgang seperti tadi saya sampaikan bahwa ini sangat berpengaruh sekali terhadap perkembangan ya apabila misalkan kita melakukan sanitasi lingkungan terutama pada singgang yang tersisa terutama pada daerah
endemis pengerek batang padi ini itu akan berpengaruh terhadap intensitas serangan ataupun serangan pada tanaman yang akan datang atau musim yang akan datang. Ya, caranya dua, yaitu melakukan pengolahan tanah. Jadi untuk daerah-daerah endemis tentang pengerek batang padi ini, yaitu kalau sudah panen harus cepat pengolahan tanah. Itu setidaknya itu adalah satu upaya untuk bisa istilahnya menekan ya populasi larva mungkin yang ada di dalam batang-batang padi ataupun singgang ataupun tunggul gitu ya, sehingga itu akan berpengaruh terhadap intensitas serangan pada musim yang akan datang. Dua ini sih juga ini adalah penundaan sebar 10 hari setelah puncak penerbangan. Nah ini juga khususnya pengalaman kami di Pantura ya, bahwa itu ada waktu-waktu tertentu ya mengenai penerbangan ini, karena memang dalam artian penggerek batang ini ngengatnya itu bisa terbang sehingga dia akan mencari untuk bisa peletakan telur, sehingga biasanya itu kalau kita sudah mengetahui penerbangan ya puncak, itu kita sebetulnya harus melakukan, kalau misalkan itu pada persemaian seperti tadi yang saya sampaikan, bahwa itu akan memberikan satu kontribusi yang besar untuk penanganan serangan tentang penggerek batang ini, karena keberhasilan dari penggerek batang ini dalam penanganannya yaitu yang pertama yaitu sebetulnya sebelum pratanam dan di persemaian, karena itu mungkin akan lebih mudah ya dilakukan oleh petani atau si pelaku usaha tani ya, pelaku petani itu akan lebih mudah dalam pengendaliannya, karena dalam artian luasan relatif sedikit dan itu juga bisa lebih cepat ya, kita secara kasat mata bisa melihat tentang misalkan peletakan telur ya, terutama telur-telur yang ada di daun-daun persemaian, ataupun dengan pengolahan tanah itu akan secara tidak langsung akan menekan ya dan membunuh larva maupun pupa yang ada di batang atau tumbuh padi ini. Ya, ini sebetulnya biasanya dari pengalaman kami di Jawa Barat, bahwa di daerah Pantura khususnya itu keberhasilan untuk daerah-daerah yang memang basis endemis pengerek batang biasanya adalah penyelamatan daripada di persemaian, karena di persemaian itu boleh dikatakan sebagai kunci lah kalau dalam di pratanam dan persemaian, sebagai kunci untuk keberhasilan penyelamatan atau pengawalan daripada produksi kita ya, untuk supaya tanaman bisa lepas dari serangan OPT pengerek batang ini. Ya, jadi itulah kunci utama sebetulnya di pratanam dan di persemaian. Dan selanjutnya mungkin ya ini tanaman muda, pengelompokan telur. Memang tanaman juga bisa dilakukan, tapi kalau dilihat tadi dibandingkan dengan persemaian dan pratanam ini akan jauh mungkin agak lebih sulit dari yang tadi ya, karena kalau di pertanaman seperti tadi kita ketahui ya, bahwa dengan 500 meter kita bisa mengamankan, insya Allah itu bisa mengamankan tanaman 1 hektar. Jadi kalau tanaman 1 hektar misalkan persemaian itu selama 1 hektar, itu bisa menyelamatkan setidaknya 20 hektar, jadi 1:20, sehingga itu akan relatif lebih mudah di pratanam dan di persemaian. Itu dari pengalaman kami di Jawa Barat ya, terutama di jalur Pantura, karena memang jalur Pantura ini adalah istilahnya kalau dibandingkan dengan selatan mungkin ya, itu paling berat ya di Pantura, karena memang wilayahnya juga atau luasan sawahnya sangat luas, dan memang hampir tidak ada batas administratif ya untuk sawahnya gitu ya. Jadi satu hamparan antara Bekasi dengan Kerawang gitu ya. Dan ini salah satu mungkin tantangan bagi kita di Jawa Barat untuk bagaimana bisa pengawalan, terutama dalam pengawalan produksi oleh
daripada serangan penggerek batang padi ini. Dan ini juga selanjutnya daripada tanaman tua pencabutan beluk segala ini juga seperti tadi bahwa ini bisa dilakukan ya, tapi ini sangat berat apabila di tanaman gitu ya. Ini juga sangat berat karena memang kalau di pertanaman itu kan cukup luas gitu ya. Apabila kita mengendalikan misalkan 500 meter aja 1 hektar, ini berapa butuh waktu dan tenaga kerja yang diperlukan gitu ya. Terus kita juga bisa dalam penggunaan insektisida, tapi sesuai dengan insektisida ataupun pestisida yang dianjurkan di fase generatif itu apabila sudah di atas ambang pengendalian ya. Jadi kita sebagai POPT mungkin sudah paham mengenai ambang pengendalian ini ya, sehingga kita jadi mengaplikasikan satu sarana pengendalian itu dihitung secara ekonomi itu tidak boleh dikatakan masih menguntungkan ataupun misalkan bisa digunakan apabila memang itu ada perhitungan ya dan memang sesuai dengan anjuran yang telah ditetapkan. Terus, nah ini pemantauan dalam light trap ini juga kita seperti tadi yang disampaikan terdahulu bahwa kita harus mengetahui penerbangannya untuk keberhasilan pengendalian penggerak pasang ini, yaitu salah satunya dengan penggunaan light trap ya. Tapi ini light trap kalau memang misalkan apa namanya terbatas ya, banyaknya itu bukan untuk sarana pengendalian tapi untuk deteksi ya penerbangan mengat, sehingga kita bisa menentukan seperti tadi yang saya sampaikan terdahulu bahwa itu sebagai deteksi sehingga kita bisa mengetahui bahwa kapan kita melakukan pengendalian dan misalkan kalaupun yang belum tanam kapan tanam sebaiknya gitu. Tapi kalau light trap-nya memang dalam artian volume yang cukup banyak itu sebagai juga light trap ini adalah sebagai juga sarana untuk pengendalian ya, karena dia bisa memerangkap yang mengat imago daripada pengerek batang padi ini ya. Tapi kebanyakan mungkin ya bahwa light trap ini digunakan hanya sebagai pendeteksi kebanyakan gitu, selain sebagai pengendalian terutama yang paling banyaknya. Karena dengan kita bisa mendeteksi ini, kita bisa menentukan strategi selanjutnya yang akan dilakukan untuk pengamanan tanaman dari serangan pengerek batang ini. Nah, ini mungkin kita banyak ya sebetulnya ada beberapa ini musuh alami dari penggerek batang ya. Jadi ada jenis-jenisnya yang tadi disampaikan, contohnya seperti yang tidak disampaikan tadi di atas, ada trichogramma, ada Telenomus, cuman ini untuk pelestarian di lapangannya memang agak cukup sulit untuk pada saat ini karena memang untuk di tanaman pangan para pelaku ya, para petani itu masih tinggi dalam penggunaan pestisida karena kita tahu bahwa dengan penggunaan insektisida ini biasanya namanya musuh alami itu lebih rentan jika dibandingkan dengan rata-rata gitu ya, lebih rentan jika dibandingkan dengan OPT-nya. Kita juga pernah ya pengalaman bahwa di tanaman horti juga sama untuk pengendalian apa namanya Rutella glycella ataupun Clostridiolomia itu dengan menggunakan diadekma. Ya itu sulit berkembang karena memang di horti juga lebih tinggi dalam penggunaan pestisidanya sehingga pelestarian si musuh alami ini agak cukup sulit untuk di lapangan sebagai operasional untuk pengendalian alami. Selanjutnya bahwa strategi pengendalian yang utamanya gitu pada fase sebetulnya ini tadi mungkin sudah, tetapi secara global kita juga mungkin sudah tahu bahwa kita juga melihat bahwa dari strategi-strategi yang mungkin disampaikan juga oleh pusat bahwa perencanaan dalam pertemuan ya petugas PUP TPL dan semua stakeholder yang ada di lapangan itu sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dalam penanganan hama ini ya.
Di sini ada apa namanya, sehingga dari mulai tadi ya, dari mungkin dari penerbangan terus ditentukan penerbangan ngengat itu nanti bisa direncanakan terutama dalam pengolahan tanah ya. Ini apabila misalkan daerah endemis tersebut apa namanya, pengerek batang itu harus segera diolah tanahnya, waktu tanamnya, terus segala aspek yang bisa menekan terhadap perkembangan penggerak batang padi ini itu bisa dilaksanakan sehingga akan mempengaruhi terhadap intensitas serangan nanti pada saat itu ataupun pada saat musim yang akan datang ya ini. Juga pemusnahan sisa tanaman terutama ini yang tadi juga sudah sampaikan itu adalah satu sebagai sumber serangan ya, karena memang di dalam tunggul ataupun jerami itu kalau memang di daerah endemis itu akan terdapat dalam artian larva maupun pupa ya, yang kita tidak inginkan nantinya akan menjadi satu, boleh dikatakan sumber serangan nantinya. Pengobatan dengan cara disingkaya ini mungkin secara teknisnya yang kita dukung, yang kita juga laksanakan dan kita mungkin masyarakat sekarang yaitu penanaman refugia ya. Dan penanaman refugia ini salah satu, boleh katakan, metode ataupun strategi pengendalian yang digunakan secara langsung ya, bahwa dengan penanaman refugia itu pada saat misalkan tanaman sudah panen ya, ataupun pada fase vegetatif itu sudah berbunga, itu akan memberikan satu tempat ya, apa namanya, rumahnya bagi musuh alami, sehingga dengan ada tanaman refugia ini tanaman refugia ini sangat membantu sekali dalam pelestarian musuh alami. Nah ini cuman ya itulah apa namanya, tantangannya, bahwa mudah-mudahan dengan adanya strategi ini juga akan bisa berpengaruh terhadap apa namanya pemakaian terutama ya pestisida di petani, karena kalau dengan mengetahui ini bahwa sebetulnya teman petani itu banyak di lapangan ya untuk mengendalikan OPT, misalkan salah satunya untuk khususnya untuk OPT penggerak batang di sini ya, ini terutama untuk misalkan refugia itu sebagai tempat hidupnya si Trichogramma atau Telenomus satwa yang lain musuh alami yang bisa menekan secara alami tentang perkembangan populasi penggerak batang padi ini. Fase persemaian, nah ini juga sebetulnya tadi setelah diulas ya di atas, bahwa ini ada pengumpulan kelompok telur itu mungkin yang sudah biasa dilakukan. Nah ini juga ada nih yang penggunaan bumbung bambu. Ya sebetulnya ini juga adalah salah satu untuk menseleksi ya, bahwa penggunaan bumbung bambu ini dalam pengendalian pengerek batang adalah sebagai metode untuk memerangkap ya larva pengerek batang, terutama misalkan ini bisa digunakan karena kita sebetulnya awalnya kita misalkan dalam persemaian itu melakukan pengambilan kelompok telur, dan kelompok telur itu tidak dibuang atau tidak dibunuh langsung, tapi kita masukkan ke bumbung bambu, dan bumbung bambunya berada di misalkan di selokan yang berair ya, yang berair, sehingga ini bisa menjebak dalam artian kalau memang telur penggerak batang itu sudah terparasit ya oleh Trichogramma ataupun yang lain, itu dia akan terbang. Tapi kalau tidak terparasit dan memang dia menetas dalam telur itu berupa larva, dia akan terjebak, dia akan misalkan keluar dari rumpun bambu itu dan dia akan jatuh ke air dan dia akan mati ya, ataupun terbawa arus oleh belokan. Jadi sebetulnya dalam bumbung bambu ini juga tidak sembarangan disimpan, bahwa memang disimpannya harus strateginya, bahwa disimpannya pada lokasi yang bisa menekan
terhadap larva ya pengerek batang tersebut yang jatuh atau yang terperangkap ya. Nah, ini juga pelepasan parasitoid sebetulnya kita sudah dilakukan. Kalau dulu memang ada apa namanya pionirnya ya di Jawa Barat ini, namanya almarhum, memang sudah meninggal almarhum ya, dari Bekasi. Itu dia petani yang mengembangkan tentang trikograma ini, sehingga dia paham betul cara perbanyakannya, cara aplikasinya ya. Cuman sayangnya memang ini untuk selanjutnya daripada mungkin anaknya atau kelompok yang lainnya tidak mengikuti Haji Nawawi yang berpengalaman program ini ya. Yang program ini sebetulnya dikembangkan pada telur korsira ya itu, sehingga nanti dibuat pias-pias, sehingga nanti kalau sudah dilihat terparasit itu nanti akan digunakan sebagai pengendalian alami di lapangan, dan kita bisa menggunakannya sekitar kalau pada pertanaman itu sekitar 10-12 pias per hektar ya. Jadi kalau sebetulnya kalau mengenali banyaknya dalam artian pengendalian dengan musuh alami ini tidak menjadi masalah, lebih banyak sebetulnya lebih bagus. Tapi dilihat dari boleh dikatakan untuk yang luas kita kan harus efektif ya, efisien dalam penggunaannya. Nah ini yang mungkin perhitungannya, tapi beda dengan pestisida kimia. Kalau misalkan kita tahu bahwa kalau melebihi dosis itu kan selain boros, itu juga mencemari lingkungan. Tapi kalau namanya pengendali alami ini dapat aman lah dengan lingkungan. Cuman hanya dilihat daripada efisiensi saja penggunaannya, karena memang tanaman padi itu tanaman di hamparan yang cukup luas, sehingga harus ada efisiensi di sana yang digunakannya ya. Terus fase pertanaman, pengambilan pengulang kelompok telur. Nah ini mungkin tadi juga sudah diinikan, ini agak cukup sulit ya kalau dalam area yang luas, apalagi misalkan rumpun sudah banyak, daun padinya sudah banyak, ini akan cukup sulit ya untuk melakukannya. Jadi yang tadi sebetulnya berhasilnya dari pratanam dan persemaian, itu akan memberikan satu kontribusi yang sangat besar terhadap keberhasilan daripada apa namanya penekanan populasi ataupun nantinya tingkat serangan pengerek batang padi ini. Nah ini mungkin untuk secara teori mungkin tadi untuk pengendalian pengerek batang ya itu sudah dipaparkan. Nah ini mungkin untuk Jawa Barat sendiri Pak Dirjen, ini kita juga evaluasi mengenai OPT utama MT 2024 di Jawa Barat ini ya. Jadi untuk saat ini kalau dilihat dari kumulatif luas tanah serangan MT 2024, di sini yang paling tinggi itu WBC dari luas serangannya Pak. Ya, ini jadi harus mendapat perhatiannya ini, terutama memang ini agak apa namanya ya, keluar dari biasanya. Biasanya itu WBC itu di dalam musim tanam itu biasanya yang luas itu di daerah Pantura. Justru ini di Jawa Barat ini untuk saat ini dibandingkan dengan perakirakan MT 2024 ya, dari perakiraan yang menurut ramalan itu 5.536, tapi baru sampai April 2 ini sudah melebihi. Nah, ini mungkin salah satu mungkin ada permasalahan mungkin ya di lapangan. Memang ini terjadi di daerah selatan, Pak. Ini saya laporkan juga ya. Ini yaitu yang tertinggi itu dari 6.600 kumulatif, yang tertinggi itu di Pangandaran. Jadi daerah selatan sama Ciamis ya. Jadi kalau Indramayu yang masih jauh, itu Indramayu masih sedikit, padahal biasanya Indramayu, yang mudah-mudahan ini juga sebetulnya ya kita berusahalah untuk tetap ya optimis, meskipun sebetulnya kalau dilihat dari lamaran ya memang sudah melebihi, tapi ya kita diusahakan karena memang 6.600 ini dominasinya intensitas serangan ringan Pak ya. Jadi mudah-mudahan ini tidak meningkat lagi intensitasnya, dan itu bisa apalagi misalkan
tidak mencapai sedang ataupun berat, apalagi mungkin puso Pak ya. Mudah-mudahan ya. Jadi ini 6.600 kumulatif ya. Tahun 2024, MT 2024 ini kalau dipersentasekan itu sudah mencapai 120,2 ya. Jadi sedangkan luas pengendalian yang telah dilakukan ini di Jawa Barat itu untuk penanganan WBC-nya udah 5.601 ya hektar dengan dominasi memang swadaya Pak, karena memang untuk saat ini perlu kami laporkan juga Pak, terutama untuk apa namanya stok-stok yang ada ya dalam untuk penanganan OPT yang ada di Jawa Barat, di brigade-brigade, di gudang-gudang itu memang kita sangat kekurangan sekali ya. Hampir mungkin kalau bisa dikatakan kosong Pak ya untuk saat ini. Jadi mudah-mudahan nih dengan adanya apa namanya pertemuan malam ini juga kita bisa mengevaluasi, juga nanti mungkin kita bisa sama-sama lah ini kan strategi mengenai pengendalian terutama untuk OPT-OPT utama tanaman padi. Jadi mungkin itu saja yang bisa sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan.